Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang bermateri keterampilan dasar guru bagian 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk PowerPoint. Sebelumnya, perkenalkan, saya Arif Fikyansah dengan NIM 22031004 sebagai moderator dan pemateri ketiga, dan rekan-rekan saya. Saya Ferian Darmil Juliawan dengan NIM 22031129 sebagai pemateri keempat dan kelima. Saya Hayatur Rahmi dengan NIM 22031072 sebagai pemateri kedua. Dan saya Vernika Zafid dengan NIM 22031113 sebagai pemateri pertama. Baik, langsung saja. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Vernika Zafid. Kepada Vernika, disilakan. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah suatu keterampilan yang di dalamnya dikuasai oleh guru. Membimbing suatu kelompok diskusi merupakan proses yang perlu dilakukan secara terus-menerus, di mana dalam interaksi tatap muka peserta didik dilibatkan untuk berbagi suatu informasi serta pemecahan masalah atau pengambilan suatu keputusan. Di mana tujuan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah: 1. Siswa dapat memberikan informasi atau pengalaman dalam menjelajahi gagasan baru atau masalah yang harus dipecahkan oleh mereka. 2. Siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi. 3. Siswa terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Lanjut. 2 yaitu komponen-komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu 1. Memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi. Yang kedua yaitu memperjelas dan masalah maupun usulan atau pendapat. Dan yang ketiga yaitu menganalisis pandangan atau pendapat siswa. Yang keempat yaitu meningkatkan usulan siswa. Yang kelima yaitu menyebarluaskan kesempatan berpartisipasi. Dan yang terakhir yaitu menutup diskusi. Lanjut, yang ketiga yaitu kelompok kecil, yaitu yang pertama yaitu diskusi. Diskusi hendaknya perlu perencanaan dan persiapan yang matang yang meliputi: pertama, topik yang dipilih. Topik yang dipilih hendaknya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, minat dan kemampuan siswa. Yang kedua yaitu hendaknya mengandung jawaban yang kompleks, bukan jawaban yang tunggal. Dan yang ketiga yaitu adanya informasi pendahuluan yang berhubungan dengan topik tersebut agar para siswa memiliki latar belakang pengetahuan yang sama. Dan yang keempat yaitu guru harus benar-benar siap dengan sumber informasi sebagai motivator sehingga mampu memberikan penjelasan dan mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memotivasi siswa. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya alihkan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Hayatur Rahmi. Kepada Hayatur, disilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu manfaat yang diperoleh siswa dari diskusi kelompok kecil. Yang pertama yaitu agar jangan sampai diskusi didominasi oleh seseorang siswa dan tidak memberikan kesempatan kepada siswa lainnya, apalagi oleh guru. Yang kedua, hindarkan monopoli pembicaraan oleh siswa tertentu. Yang ketiga, hindarkan pembicaraan yang tidak relevan dengan topik diskusi. Yang keempat, mengatur agar siswa semua berpartisipasi dengan mendorong serta memberikan kesempatan kepada siswa yang enggan untuk berpartisipasi. Yang terakhir yaitu akhiri diskusi dengan membuat kesimpulan secara efektif.
Selanjutnya yaitu keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas merupakan tindakan yang diambil guru dalam rangka menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang dapat memfasilitasi peserta didik dalam belajar, baik secara akademik maupun sosial emosional. Tujuan mengelola kelas salah satunya adalah mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam memelihara kelancaran penyajian dan langkah-langkah proses belajar secara efektif. Kemudian, komponen-komponen keterampilan mengelola kelas. Yang pertama yaitu pengelolaan tempat belajar, meliputi ruang tempat belajar, pengaturan tempat duduk, ventilasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengelolaan siswa, baik secara individual, berkelompok, dan klasikal. Yang ketiga, pengelolaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam mempersiapkan pembelajaran. Yang keempat, pengelolaan sumber belajar. Sumber belajar yang didesain dan dimanfaatkan. Yang kelima, pengelolaan media pembelajaran, baik media audio, visual, dan audiovisual. Baik, sekian dari saya kembalikan. Baik, materi selanjutnya adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan yang saya akan jelaskan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan adalah kemampuan guru atau instruktur pendidik atau widaya suara dalam mengembangkan terjadinya hubungan interpersonal yang sehat dan akrab antar guru dengan siswa maupun antar siswa dan siswa, baik dalam kelompok kecil maupun perorangan. Salah satu peran guru dalam mengajar kelompok kecil dan perseorangan yaitu sebagai organisator kegiatan belajar mengajar, sumber informasi bagi siswa, pendorong bagi siswa untuk belajar, dan sebagainya. Baik, adapun tujuan dari mengajar perseorangan, yang pertama adalah memberikan rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada peserta didik, kemudian mengembangkan daya kreatif dan sifat kepemimpinan kepada peserta didik, dan yang ketiga, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk belajar. Tujuan keterampilan mengajar kelompok kecil. Adapun tujuannya, yang pertama adalah meningkatkan kualitas pembelajaran melalui dinamika kelompok. Bisa digunakan dalam metode diskusi, contohnya. Kemudian yang kedua adalah memberikan kesempatan memecahkan masalah untuk berlatih memecahkan masalah dan cara hidup secara rasional dan demokratif. Kemudian, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapat sosial dan semangat gotong royong. Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah. Dalam hal tertentu, pembelajaran dapat dilakukan diskusi kelompok kecil atau bahkan mungkin juga harus dilaksanakan secara perorangan. Dalam hal ini, guru tidak menjadi sesuatu yang dominan lagi. Baik, selanjutnya adalah materi terkait keterampilan dalam mengembangkan dan menggunakan media pembelajaran yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ferian Darmil Juliawan. Kepada Ferian, disilakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan dalam mengembangkan dan menggunakan media pembelajaran. Keterampilan menggunakan media pembelajaran sangat penting bagi seorang guru untuk membantu proses penyampaian pembelajaran. Media pembelajaran adalah sarana pembelajaran yang digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan keterampilan menggunakan media pembelajaran di antara lain, yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar selalu verbalistis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, memperlancar jalannya proses pembelajaran. Yang keempat, menimbulkan kegairahan belajar. Jadi, media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk membantu para guru dalam merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan serta memperhatikan peserta didik dalam proses pembelajaran mengajar di kelas. Dengan menggunakan media pembelajaran, maka pembelajaran akan lebih menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keterampilan menggunakan ESQ. ESQ atau disebut dengan Emotional Spiritual Quotient merupakan gabungan EQ dan SQ.
yaitu penggabungan antara pengendalian kecerdasan emosi dan spiritual. Manfaat yang bisa didapat adalah tercapainya keseimbangan antara hubungan horizontal manusia dengan manusia dan vertikal manusia dengan Tuhan. Upaya guru dalam meningkatkan kecerdasan emosional sangat diperlukan dalam sebuah pembelajaran. Adapun upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan kecerdasan emosional yakni mengembangkan empati dan kepedulian, mengajarkan kejujuran dan integritas, serta mengajarkan memecahkan masalah. Sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan materi terkait keterampilan dasar seorang guru bagian 2. Baik, di sini saya Arif Piansa sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya mewakili rekan-rekan saya ingin memohon maaf jika dalam penyampaian materi ini kami ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.